Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilda Mayang Suri Jauhari SPD dengan nomor UKG 2015029855315. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Pangandaran sebagai guru seni budaya. Saya adalah mahasiswa PBK dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Saya siap melakukan praktik pembelajaran untuk ujian kinerja. Berikut adalah kartu ujian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengawali pertemuan hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya di mana? Oke, silakan dipimpin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10 MIPA 5. Alif, Almas, Alfi, Ana, Bintang, Sakit, Katalina, Cika, Danar, mana Danar, Dani, Dwi. Oke, untuk minggu sekarang kita masih ada di materi yang sama, yaitu gerak dasar tari Sunda. Kita maju ke materi yang baru, tapi sebelum maju ke materi yang baru, ada yang mau jawab dulu nggak? Lokomotif movement itu apa sih? Ada yang masih ingat? Yuk, boleh. Lokomotif movement adalah gerak berpindah. Adalah? Ya, gerak berpindah dari posisi ini ke posisi yang lain. Posisi satu ke posisi yang lain. Oke, namanya siapa? Safat. Oke, ada yang mau menjawab lokomotif movement ruang geraknya seperti apa? Boleh. Ruang geraknya Sedang dan luas. Lokomotif movement adalah gerakan berpindah dari posisi satu ke posisi yang lain. Kalau kalian geraknya berkelompok, berarti fungsi lokomotif movement ada di mana? Di pola lantai, dan ruang geraknya sedang ke luas. Untuk mengingatkan kalian kembali, contoh lokomotif movement itu artinya berpindah dari posisi satu ke posisi yang lainnya. Seperti seser, kemudian tadi ada gerakan yang lain ya. Kemudian stationary movement, pengertiannya boleh? ada gerak diam atau gerak di tempat. Gerak? Gerak diam atau gerak di tempat. Oke, namanya siapa? Oke, ruang geraknya untuk stationary movement. Oke. Ruang geraknya sempit. Namanya siapa? Imam. Untuk mengingatkan kalian kembali, contohnya adalah sonteng. Untuk gerak putra, dia tidak bergerak kemana-mana, masih tetap di tempatnya. Kemudian ada gerak adeg-adeg. Oke, untuk mengingatkan kalian, ini siapa nih? Oke, siapa ini? Enggar. Ini gerak apa nih? Ini gebes ya. Geraknya untuk gerak kepala. Kemudian ada gerak tangannya, gerak mumis. Kakinya ngapain nih? Adeg-adeg. Ini ada gerak statis apa lokomotif? Statis. Oke. Sekarang ketika kalian melihat gerak-gerak ini, kalian kan sudah bisa mengidentifikasi nih. Berarti ada gerak kepala yang tadi disebutkan, ada gebes, ada gerak tangan, juga ada gerak kaki. Ini ada gerak kaki, ada gerak tangan. Di atas juga ada gerak tangan. Didampingi dengan gerak kepala juga. Untuk mengingatkan kalian kembali, kita bermain Uno dulu ya. Untuk mengingatkan, oke, permainan di depan adalah sebuah permainan di mana kalian harus berpikir secara kritis
Ketika mengambil satu balok, kalian tidak hanya menggerakkan gerakan yang dituliskan di sini, tapi kalian juga harus menyebutkan, nih kalau saya ngambil trisi, berarti saya harus menyebutkan trisi itu apa sih? Jadi kalian harus mendeskripsikan dari gerakan-gerakan yang kalian ambil baloknya. Ada yang mau memulai gak? Ada yang mau memulai? Yang mengambil balok tersebut, dan bisa menjelaskan, saya akan beri poin 10. Tidak ada yang mau memulai? Oke, boleh, silahkan maju. Oke, perlihatkan sama teman-temannya. Godeg. Oke, silahkan. Godeg adalah Yang menyerupai angka 8 dengan posisi dagu melingkar gini, Bu. melingkar. Melingkar. Posisinya seperti angka 8 gitu, Bu. Oke, sip, benar. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Ada lagi yang mau menambahkan? Tidak? Oke, saya pakai strategi yang lain. Oke, karena yang ngacung cuma satu orang, jadi saya pakai strategi yang lain ya. Siap-siap ya. Jangan khawatir, kalian kan tetap dapat poin. Oke, kita pakai roulette nama kalian. Siap-siap. Siap-siap ya. Berarti Naswa udah nggak lagi ya, udah nggak ngacung lagi. Ana, ayo Ana, silakan Ana maju ke depan. Tadi yang kamu kemana ya? Jangan di. Ambil yang atas boleh, Bu. Nggak boleh sayang, dari 3 ke bawah. Oke, kasih lihat. Sesar. Oke, jelaskan. Sesar adalah Sesar menggerakkan kaki bergeser gitu. Jangan digerakin, disebutin. Sesar adalah gerakan Menggerakkan kaki ke samping dengan huruf V gitu. V. Oke, betul. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu. Oke, saya mau nyari sampai ada cowoknya nih. Cowok. Kita Minta nggak ada. Herdiana. Ayo Herdiana ke depan. Ayo ke depan. Ayo cepet. Sok ngambil. Ini untuk apa ininya? Sok. Adeg-adeg. Sok, jelaskan. Adeg-adeg adalah posisi. Adeg-adeg adalah posisi kuda-kuda. Kuda-kuda. Kalau laki-laki gimana posisi adeg-adegnya? Gimana? Jelasin. Gak tahu gimana? Jelasin dulu. Nggak bisa. Kalau nggak bisa dihukum. Lah. Adeg-adeg adalah posisi kuda-kuda. Untuk cowok. Untuk laki putra gimana? Kan putra sama putri beda. Yang Kakinya gimana posisinya? makasih punya. Karena dia tidak bisa menjelaskan dengan deskripsi, kita hukum ya. Oke, sok ayeuna gerakeun adeg-adegna siga kumaha? Adeg-adeg. Iya. Bener gak? Salah, harusnya gimana? Kakinya harus di... No. Kalau untuk putra kakinya dibuka segimana? Selebar bahu. Sok cobain, praktekin. Kamu di mana? Terus? Ya. Ditekuk. Ya. Bener ya? Ya. Iya. Oh iya gitu. Oke, terima kasih.
grogi ya. Terakhir. Terakhir. Lausa. Yo, Lausa, silakan ke depan. Hah? Dihukum. Yuk. Ayo cepetan. Dia mau dijatuhin. Ini kayaknya minta dihukum nih. Oke, Lausa. Kita hukum, kasih kita semua 3 gerakan ya. Oke, Lausa silakan menggerakkan. Gerak dasar tari senda. Gimana Lausa aja? Itu gerak apa? Ukel benar? Oke, lanjut. Itu gerak? Sembah. Oke, yang terakhir. Gerak? Nyawang. Oke, terima kasih Lausa. Ini sengaja banget nih. Oke, nanti dirapiin. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang baru. Sambil Ibu menjelaskan, silakan sambil dicatat di buku catatannya masing-masing. Pertama, untuk kelompok gerak, ini terbagi menjadi 2. Ada gerak murni, ada gerak maknawi. Kalau dari bahasanya aja ini udah ketahuan ya. Untuk gerak maknawi berarti gerak-gerak tersebut memiliki makna atau memiliki fungsi atau tujuan. Jadi misalnya contohnya seperti tadi gerak nyawang. Nyawang kan diambil dari gerakan keseharian, yaitu menerawang atau melihat orang dari kejauhan. Berarti nyawang masuk ke gerak maknawi. Nah, ketika kalian menemukan gerak yang kalian tidak tahu nih fungsinya untuk apa, tujuannya untuk apa, dan artinya apa, artinya gerakan tersebut hanya berfungsi sebagai unsur estetik atau keindahan saja, itu masuknya ke gerak murni. Oke, sambil dicatat ya. Gerak murni adalah gerak yang hanya mementingkan unsur keindahannya saja. Nah, biasanya contoh geraknya adalah gerak-gerak imajinatif yang berasal dari imajinasi kita. Imajinasi kita kan bisa macam-macam ya. Misalnya kita mau bikin gerakan kalau kitanya terbang, atau kalau kitanya berguling-guling. Kita kan dalam keseharian jarang sekali berguling-guling kan. Kemudian gerak eksplorasi tanpa makna. Contohnya misalnya kayak tadi nih asalnya sembah. Tapi kalau sembahnya mau dirubah menjadi sesuka kalian, itu artinya gerakan eksplorasinya yang tanpa makna. Misalnya dari sini mau pindah ke sini, mau pindah ke sini, mau pindah kemanapun. Kalau misalnya gerakannya kalian tidak tahu artinya apa, artinya itu sudah masuk ke gerakan murni. Berarti untuk gerak maknawi ini kebalikannya. Gerak maknawi adalah gerak yang selain mengandung unsur keindahan, itu juga mengandung arti atau mengandung makna. Gerak maknawi ini bisa dibentuk dari gerak-gerak tersebut. Yaitu pertama gerak imitatif atau misalnya seperti gerak tumbuhan dan hewan. Kalau kalian waktu masih kecil tuh suka ada tuh pertunjukan-pertunjukan ketika kalian TK, misalnya ada yang jadi kelinci, ada yang jadi bunga, ada yang jadi rumput misalnya bergoyang, terus ada yang mau jadi pohon harus kikian. Padahal kan nggak semua pohon ginian ya, tapi kalian berarti mengimitasikan atau meniru gerakan-gerakan pohon yang bergoyang. Kemudian gerakan-gerakan hewan juga. Kemudian ada gerak mimitif yang berasal dari keseharian manusia. Contohnya, pernah kalau yang cowok nih suka ini waktu zaman SD atau TK gerakan mencangkul. Pernah mengalami tarian seperti itu? Nah, itu berarti termasuk gerakan dari keseharian manusia. Atau contoh lain, dalam sebuah tari wayang di Jawa Barat, itu biasanya kan suka ada alur ceritanya. Dalam salah satu contohnya adalah tari wayang Sri Kandi Mustakaweni, itu mereka gerakannya adalah gerakan-gerakan perang. Artinya mereka meniru dari gerakan keseharian manusia. Gerak maknawi juga bisa berasal dari gerak imajinatif. Tapi kalau gerak murni, ketika kalian berimajinasi, itu bebas sesuka hati kalian. Tapi kalau gerak maknawi, gerak imajinatifnya adalah harus yang memiliki arti. Nah, kalau tadi ngomongin gerak murni dan maknawi, kan harus mengandung unsur keindahan kan ya, dua-duanya. Nah, unsur estetis atau keindahan dalam sebuah karya tari, ini harus mengandung gerakan yang indah. Indah itu kata siapa sih? Kata orang yang membuat gerakan. Kalau misalnya kalian mau bikin gerakan yang indah nih, indah itu
jangan ditentuin sama orang lain, tapi kalian yang menyusun gerak tarinya. Kemudian yang kedua adalah gerak yang menjadi ciri khas tarian tersebut. Contohnya seperti pada tari merak. Tari merak kan kalau merak suka melebarkan sayap kan, artinya gerakan yang indah itu berasal dari gerakan terbangnya yang melebarkan kostumnya itu si sayapnya. Kemudian biasanya gerakan yang indah juga atau gerakan estetis itu berasal dari unsur ceritanya atau jalan ceritanya. Nah, gerakan yang estetis dalam sebuah karya tari itu juga ditentukan sama kostum juga. Sama seperti yang tadi saya kasih tahu, untuk yang tari merak itu gerakannya berasal dari kostumnya. Kemudian dari tari wayang Sri Kandi Mustakaweni itu ada properti yang disebut dengan panah dan busur. Itu untuk gerakan perangnya, itu salah satu kostum atau properti yang digunakan tidak pada di tarian lain, cuman pada tari itu saja. Itu yang menjadi ciri khas atau menjadi unsur estetika dalam tarian tersebut. Beberapa ciri khas dari tarian Nusantara yang memiliki unsur keindahan, pertama adalah tarian Dogdog Lojor. Ini tarian yang dibawakan oleh keseluruhannya laki-laki. Ciri khasnya, unsur estetis dalam tarian tersebut ada pada dogdog atau seperti kendang kecil yang dibawa dijadikan properti tarian, juga dibunyikan menjadi alat musik. Kemudian ini di kita nih ada tari jaipong. Ini yang membawakannya kakak kelas kalian semua nih. Tarian jaipong ini berasal dari Sunda juga kan. Gerakan-gerakan dalam tari jaipong sebetulnya itu gerakan dasar tari Sunda juga yang tadi sudah kalian gerakan. Contohnya seperti nangre. Nangre kan biasanya di sini ya. Nah, karena tarian jaipong merupakan tarian kreasi, berarti lebih diluaskan lagi, lebih dikembangkan. Ya, nangrenya jadi pindah ke pinggir. Pindah ke sini, kemudian pindah ke atas. Sembahnya harusnya di sini jadi pindah ke atas. Nah, ini salah satu gerakan-gerakan yang diluaskan menjadi unsur estetik atau keindahan. Ini salah satu gerak tari wayang Sri Kandi Mustakaweni. Gerakannya pasti punya alur cerita karena mereka berperang. Kemudian propertinya juga ada di belakang mereka, ada panah dan busur. Ini salah satu gerak yang mengandalkan unsur keindahan juga. Dan menjadi ciri khas. Ini salah satunya juga ada tari Bali. Kalau tari Bali kan itu sudah ketara sekali ya. Ciri khasnya adalah gerakan mata. Jadi lamun teu molotot sanes Bali. Nah, contoh lain. Tari topeng Cirebon. Tari topeng Cirebon adalah salah satu tarian yang pasti mengandung unsur estetika karena punya ciri khas yaitu topeng dan tekesnya, tekes atau mahkota. Gak bisa tuh tiba-tiba karena zamannya udah berubah tahun 2022, topeng Cirebon, topengnya diganti jadi Iron Man, itu nggak boleh. Harus sama seperti ini. Sama ibu nanti dikasih linknya di grup kelas kalian. Ibu akan kirimkan 2 contoh video untuk gerak dasar tari putra dan juga gerak dasar tari putri. Nanti kalian identifikasi bersama kelompoknya masing-masing. Sekarang berkumpul dengan kelompok yang pernah kita bentuk sebelumnya untuk kelompok 1 putra, kelompok 2 putra, kelompok 1 putri, kelompok 2 putri. Silahkan berkumpul. Kemudian setelah kalian mengidentifikasi 2 gerakan murni dan maknawi, kalian tuliskan juga dari keseluruhan video yang sudah kalian tonton, gerak yang dianggap memiliki gerak estetis, kemudian menjadi ciri khas dari tarian tersebut, itu gerak apa saja. Formatnya nanti saya bagikan ke setiap kelompoknya masing-masing, silahkan grup WA-nya dibuka, kemudian kalian tonton kembali video yang sudah dibagikan.
Hentikan kegiatannya. Di stop dulu kegiatannya. Disimpan dulu handphonenya, nak. Disimpan dulu handphonenya. Duduk dulu, duduk dulu. Mulai dari kelompok 1 putra, kemudian lanjut ke kelompok 2 putra, 1 putri, kemudian 2 putri. Silakan untuk kelompok 1 putra, siapa yang mau mempresentasikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan kerja kelompok kami. Kelompok gerak murni yaitu godel, capang, ukel, sonteng, lontang, tukang tali, ukel, jangkung ilo. Gerak maknawi ada gaster bermakna sikap siap. Gerak yang dianggap memiliki nilai estetis dan menjadi ciri khas. Numis memperlihatkan gerakan tersebut ciri khas gerakan laki-laki. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke. Terima kasih kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 putra akan mempresentasikan hasil lembar kerja kelompok. Yang pertama gerak murni. Yang pertama lontang. Yang kedua triksi, nangge, sonteng, orang ngedas, yang kurir, lupak tali, capang, jangkung kilo, pindah kilo, puter sorder. Terakhir godel. Yang kedua gerak maknawi. Yang pertama ada gadas, saling jengking, sembah, gebes, numis. Ada gadas yaitu untuk menunjukkan siap. Saling jengking posisi duduk yang menjadikan ciri khas laki-laki. Sembah pemberian hormat atau salam. Gebes, numis yaitu ciri untuk melihatkan gender atau khas putra. Menurut kami, gerakan yang dianggap memiliki nilai estetik dan menjadi ciri khas yaitu putar sorder. Karena gerakan tarian yang hanya tidak ada di tarian lain. Oke, terima kasih kelompok 2. Ada tanggapan untuk kelompok 2? Dari kelompok 1 putra ada tanggapan? Oke, silakan. Sambil berdiri. Ada Bu yang gerak maknawi itu di kelompok 1 putra ada umpan trineka Kepat. udah Kemudian kembali dan sama bedig. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok 1 putri. Gerak murni itu ada ukel, bile, uklek, nangge, sama jangkung ilo. Terus gerakan maknawinya ada visi, maknanya berjalan. 2 calik deku, maknanya duduk. 3 adek-adek, maknanya posisi siap. 4 seser, maknanya berpindah tempat. Yang kelima sembah, maknanya memberi hormat. Dan yang terakhir kebat nega, maknanya jalan. Terus gerak yang dianggap memiliki nilai estetis dan menjadi ciri khas adalah gerak kebat nega. Terus gerak manawi ada visi yang maknanya karena berjalan dan memberikan keindahan. Yang kedua sembah, memberi penghormatan. Ketiga seser, berpindah tempat. Yang keempat adek-adek, posisi yang bersiap-siap. Dan kelima saling menikah, posisi duduk berlutut dengan sebelah lutut diangkat yang biasanya dilakukan oleh putri. Gerakan yang menurut kelompok kami yang memiliki nilai estetis dan menjadi ciri khas adalah hayat sampul. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2. Oke, terima kasih kelompok 1, 2 dan kelompok 1, 2 putra. Kita kasih tepuk tangan dulu semuanya. Oke, karena kalian sudah mulai mengantuk, jadi kita stretching dulu tangannya. Oke. Duduknya yang tegak. Oke, kita akan latih dulu konsentrasi kalian karena pembelajaran kita belum selesai. Seperti biasa ya. Oke, dengarkan dulu instruksinya. Kita akan melakukan games tepuk konsentrasi. Ketika saya menyebutkan nama saya dan nama kamu, nama yang disebutkan, tolong sebutkan nama teman kalian. Ingat, siap. 1, konsentrasi. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Ilda Hayat. Hayat Yusuf. Ibnu Kurniawan.
kelompok. Oke, terima kasih. Oke, siapa yang mau memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Siapa yang mau memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Dari kelompok Putri. Siapapun, yuk. Kenalkan nama saya Mira dan Mas saya Dewi. Kita kesimpulannya lebih banyak mengeksplor gerak. Oke, terima kasih kelompok 2. Untuk yang Putra, ada yang mau memberikan kesimpulan untuk pertemuan hari ini? Yuk. Oke, silakan. Kesimpulannya, kita bisa belajar tentang gerakan murni sama gerakan maknawi. Oke. Jadi murni itu gerakan Gerakan yang unsur estetik. hanya. Kalau gerakan maknawi ada maknanya. Oke, silakan duduk. Terima kasih kelompok 1 Putra. Oke, dari pembelajaran hari ini kita ambil kesimpulan dulu bahwa yang namanya gerak murni adalah gerakan-gerakan yang hanya mengandalkan unsur estetis atau keindahannya saja. Sementara gerakan maknawi adalah gerakan-gerakan yang memiliki arti atau memiliki makna. Karena pertemuan sebelum-sebelumnya kalian sudah pernah menyusun gerak, nah nanti ke depannya untuk menyusun gerak tersebut kalian bisa tambahkan gerak-gerak yang menurut kalian memiliki unsur maknawi atau memiliki unsur murni. Bisa ya? Oke, sebelum kita tutup, silahkan buka handphonenya dulu. Silahkan buka web. Masukkan quizzes. Kata kuncinya quizzes. 956 4894. Mana? Yuk. 9564 894. Ada Refki, Cika, Ibnu, Dani, Almas, Sari, Tafat, Surya, Natasya, Kurniawan, Melati, Rizka, Resya. Oke, saya mulai gamenya. Oke, hentikan kegiatannya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ranking yang paling tinggi dimenangkan oleh Catalina. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah. Oke, terima kasih untuk kalian semua. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.